terus lewat doa, baca firman, renungkan, lakukan, praktekkan, layani Tuhan. Itu aja. Maka Bapak Ibu, sedikit saya singgung. Ya, apakah malaikat masih menampakkan diri di zaman sekarang ini, di zaman modern ini kepada kita? Pada awal sejarah gereja, malaikat atas perintah penugasan dari Tuhan sering disuruh Tuhan untuk menjumpai orang-orang percaya, para nabi dan para rasul. Artinya bahwa memang pernah dalam Alkitab, Tuhan dalam segala gagasannya, prakarsanya, kuasanya, menyuruh malaikat itu supaya menampakkan diri mereka terhadap orang-orang percaya. Memang itu pernah terjadi. Itu sudah banyak kita bahas dari Bapak Ibu. Baik waktu malaikat disuruh oleh Tuhan menampakkan dirinya kepada Lot dalam peringatkan orang-orang Sodom dan Gomora, waktu malaikat disuruh Tuhan menampakkan dirinya untuk memperingatkan Zakaria tentang proses kelahiran Yohanes, dan juga waktu malaikat disuruh Tuhan untuk menampakkan dirinya memperingatkan Yusuf dan Maria dalam hal masalah kelahiran Yesus. Kita sudah singgung tadi hari. Itu pernah terjadi memang. Tapi perlu kita hati-hati. Malaikat itu, malaikat dari Tuhan, dibatasi Tuhan mereka. Dikendalikan Tuhan mereka. Tidak boleh sesuka hati malaikat itu menambah isi firman Tuhan. Apalagi mengurangi tidak boleh. Bahkan malaikat itu tidak boleh melakukan segala sesuatu di luar arahan, bimbingan, penguasaan, dan pengendalian dan perintah dari Tuhan. Tidak boleh. Artinya, kalau malaikat itu hanya bisa melakukan, hanya bisa mengerjakan sebatas yang sudah Tuhan tentukan. Jadi, hari-hari ini ada muncul klaim-klaim, pengakuan-pengakuan. Ya, juru selamat yang baru. Tuhan Yesus yang baru. Di samping tadi saya katakan Sun Yung Moon, Joseph Smith, mereka mengklaim Yesus, Tuhan Yesus kan bagi para pengikutnya. Juga apa? Saksi Yehova sekalipun. Mereka juga mengklaim bahwa hanya pengikut saksi Yehova lah, ya, yang akan diselamatkan berdasarkan arahan dan bimbingan dari malaikat yang dijumpai oleh pemimpinnya. Bahkan ada satu sekarang, seorang wanita, seorang perempuan dari China mengklaim bahwa dia adalah Yesus, Tuhan Yesus yang baru. Semua pengalaman mereka itu berdasarkan perjumpaan mereka secara pribadi bersama dengan malaikat. Artinya semua klaim mereka itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus yang pernah lahir ke dunia ini, Yesus yang sama juga yang akan turun ke dunia ini. Tidak ada Yesus yang lain. Jadi artinya gampang terkonfirmasi. Pengajaran yang lebih palsu hari-hari ini yang mereka klaim dari malaikat, itu dari Tuhan atau tidak. Gampang kita mendeteksi. Gampang kita mengetahui. Berlawanan enggak dengan firman Tuhan, klaim-klaim mereka, pengajaran mereka itu. Pasti itu pesan dari malaikat simbolis, bukan dari malaikat Tuhan itu. Jadi hati-hati menerima, mengimani, mempercayai bimbingan dari malaikat. Karena saya katakan tadi, iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Jadi kalau iblis itu pun menyamar seperti malaikat terang, tidak berarti motivasinya, tujuannya, asal-usulnya bersumber dari sumber yang terang sesungguhnya, yaitu apa? Tuhan. Belum tentu mereka karena diutus oleh Tuhan.
Ini kita hati-hati. Jadi penampakan malaikat pada zaman ini, ya Bapak Ibu harus kita kritisi. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Tapi kita harus hati-hati karena firman Tuhan berkatakan, ujilah segala sesuatu. Ada satu pengakuan seorang pendeta, saya nggak usah sebut nama gerejanya. Awal mula dia jadi pendeta itu, hamba Tuhan itu katanya karena dia pernah bertemu malaikat di surga. Dan dia katanya seringkali ketemu malaikat di surga. Pulang pergi, PP. Perjumpaan dia dengan malaikat itu menobatkan dia. Mendirikan sebuah gereja sinode besar. Dan juga hanya dia yang boleh memimpin perjamuan kudus di gereja itu. Orang lain nggak boleh pada awalnya. Dan juga ya perjumpaan dia dengan malaikat itu katanya dia. Ya Bapak Ibu, anggur dan roti itu menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan ya dinikmati oleh semua orang walaupun mereka tidak percaya kepada tubuh dan darah Yesus dan bahkan memperjualbelikan roti dan anggur itu dengan cara serampangan. Ya, artinya apa? Orang nggak perlu bertobat tidak Yesus tapi boleh ikut perjamuan kudus. Tapi setelah beliau ini meninggal beberapa tahun yang lalu, berubah lagi doktrinnya bahwa perjamuan kudus itu sudah boleh dilakukan dipimpin oleh istrinya atau anaknya yang menggantikan dia dan juga pendeta-pendeta lain. Tapi kalau waktu awalnya hanya dia Bapak Ibu. Oke, hati-hati kita dengan ini. Hati-hati Bapak Ibu. Paulus pernah punya pengalaman. Saat waktu dia dibawa oleh malaikat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Sampai tingkat ketujuh dari langit katanya. Sampai tingkat ketujuh surga. Sampai ke tempat ketujuh surga katanya dia. Tapi Paulus nggak pernah menggembor-gemborkan pengalaman rohani itu. Mengkapitalisasi, memperalat pengalaman dia itu untuk menjadi doktrin bagi setiap orang lain nggak pernah. Tapi Paulus katakan, itu cukuplah menjadi pengalaman personal bagiku secara pribadi. Agak berbeda dengan hamba Tuhan di zaman sekarang, alias di zaman Edan ini. Yang lebih banyak dikedepankan itu pengalaman pribadi, lalu dibuat itu menjadi doktrin. Itu berbahaya. Pengalaman pribadi, kesaksian pribadi itu sifatnya subjektif dan relatif. Artinya, pengalaman pribadi, kesaksian pribadi tidak boleh kita jadikan jadi doktrin atau ajaran yang total. Nggak bisa. Karena Tuhan bekerja dalam diri kita itu juga sifatnya personal dan juga pribadi lepas pribadi. Maka cukuplah firman Tuhan, pengajaran yang ada dalam Alkitab menjadi doktrin yang kokoh, yang sempurna dan teguh buat kita. Gak usah kita buat doktrin baru, karena semuanya sudah lengkap dan Tuhan Yesus memberkati.